Mantap! Kelompok 2. Mantap! Kelompok 2. Mantap, mantap, mantap! Kelompok 2. 1, 2, 3. Hei kawanku, kami dari kelompok 2. Kelompok 2 yang paling kece, paling mantap dan paling hebat. Hei kawanku, hari ini presentasi pengembangan teknologi pembelajaran. Kami kelompok 2, mahasiswa penuh semangat. Meski tugas banyak, tapi kami tetap happy. Tugas sana sini dikerjakan tiap hari, tapi kami semangat mengerjakan tugas ini. Tepuk kelompok 2. Kami di sini siap memberi hasil kerja kelompok kami. Bum bum ha, bum bum ha, bum bum ha, bum bum ha. Kami dari kelompok 2 terhebat, terhebat. Ayo dong semangat tinggi, ayo dong sama-sama raih prestasi. Sama-sama ya. Kelompok 2 bukan kelompok pecundang, pecundang, pecundang. Kami siap membuktikan, kekompakan semangat kami. Ayo kawan, kita simak sama-sama, sama-sama penjelasan berikutnya, pengembangan teknologi Pembelajaran. Kelompok 2. Mantap, Teknologi pembelajaran. jaya, PBSI kelas C. hebat, hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana mestinya, di sini saya Inal Lesmana yang ditemani oleh kawan-kawan kelompok 2, ada Sherly Marcelina, Revan Arditianto, Ayu Komalasari, Anessa Rahayu, dan Vidya Nur, berkesempatan untuk berbagi pengetahuan materi pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Materi apakah itu? Sebelum lanjut pada pembahasan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kembali pada tujuan awal, yaitu membahas materi pertemuan kali ini, yaitu kawasan pengembangan. Apa yang kalian ketahui tentang kawasan pengembangan? Kawasan pengembangan adalah suatu pengembangan teknologi yang mampu menunjang kemudahan dalam menempuh pembelajaran. Kawasan pengembangan dibagi menjadi 4 teknologi, di antaranya teknologi cetak, teknologi visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Nah, agar kawan-kawan lebih paham tentang materi yang pertemuan kali ini, mari kita simak dengan seksama video pemaparan dari kawan-kawan kelompok 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teknologi cetak. Teknologi cetak ini adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampakan komputer atau penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Jadi seperti buku-buku tulis atau buku-buku bacaan dan lain sebagainya, itu merupakan contoh teknologi cetak. Yang kedua ada teknologi audiovisual. Nah, apa sih teknologi audiovisual itu? Nah, teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan suatu bahan dengan menggunakan peralatan, menggunakan elektronik untuk menyajikan sebuah pesan-pesan audio maupun visual. Sedangkan pembelajaran audiovisual dapat kita definisikan sebagai produksi serta pemanfaatan bahan, nah, di mana berkaitan dengan
pembelajaran. Bisa melalui pembelajaran penglihatan, bisa melalui pembelajaran pendengaran yang secara eksklusif, tidak selalu harus bergantung kepada sebuah pemahaman kata-kata ataupun simbol-simbol sejenisnya. Teknologi audiovisual juga sangat mudah ya dikenali oleh beberapa orang gitu ya, karena penggunaannya itu menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajarannya. Nah, peralatan audiovisualnya juga dapat memungkinkan memproyeksi gambar secara hidup, kemudian pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Teknologi audiovisual secara khususnya itu mempunyai 5 karakteristik. Nah, yang pertama ada bersifat linier, kemudian yang kedua menampilkan visual yang dinamis. Jadi visualnya itu tidak diam, visualnya itu pasti dapat bergerak hidup gitu. Nah, yang ketiga secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembang, di mana cenderung merupakan sebuah bentuk representasi fisik dari gagasan yang abstrak. Nah, yang keempat ada dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku serta psikologi kognitif. Dan yang terakhir ada sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas belajar si pembelajar tersebut. Materi yang ketiga yaitu teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi komputer biasanya disebut Computer-Based Instruction atau disingkat CBI. Dan aplikasi yang kedua yaitu Computer Assisted Instruction atau singkatnya CAI. Dan yang terakhir yaitu Computer Managed Instruction atau disingkat CMI. Materi yang terakhir yaitu teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi ini khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajar yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar.